nyatanya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Him? Him? Mana itu ya? Him? Him? Hei! Him! Aduh, ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Him? Kenapa, Him? Him? Him! Him! Oh, Him! Bangun, Him! Him! Ini harus cepat-cepat dibawa ke kamarnya Mas Brun. Him! Him! Ini nggak berat sebenarnya, tapi berat dosanya ini. Him! Bangun toh, Him! Berat! Ah, goblok! Him! Jadi ono apa tuh ini? Gini tuh, aku butuh saksi untuk kedua orang ini. Aku yakin mereka telah memfitnah Wahyu dan Nada. Dan hasutan mereka membuat Rusmina terpengaruh dan menuduh Nada yang enggak. Kenapa diam? Benar kan kata Om barusan? Om, tadi Doni kan udah bilang sama Om, kita tuh nggak mungkin ngelakuin itu semua. Kalaupun Tante Rosmina menuduh Nada, itu semua karena Tante Rosmina itu sadar Nada itu telah mencuci otaknya Wahyu. Atau jangan-jangan dia udah ngasih guna-guna. Astagfirullahaladzim. Lo kalau ngomong jangan ngaco ya. Wahyu, kok ada di sini? Iya. Gue ada di sini karena gue pengen tinggal di pesantren ini. Wahyu kenapa? Kenapa kamu mau tinggal di tempat seperti ini sih? Wahyu yang aku kenal itu, dia gak suka tinggal di tempat seperti ini. Wahyu yang aku kenal, dia tuh orangnya cuek. Gak kayak kamu sekarang. Kalau lo beranggapan seperti itu, berarti lo gak kenal gue. Dan lo harus ingat satu. Nada gak mungkin ngelakuin apapun kalau dia tahu itu melanggar dari ajaran Islam. Dan kalian berdua sudah memfitnah Dek Nada. Betul. Pesantren ini terbuka untuk siapa saja yang datang ke sini, baik mau bertamu atau belajar. Tapi kalau kalian datang membawa masalah, sebaiknya segera kalian pergi dari sini sebelum terjadi masalah baru buat kalian. Betul kata Abdullah. Kalian harus segera pergi dari sini. Kalau sampai Om lihat kalian ada di sini lagi, Om tidak segan-segan melaporkan kalian ke polisi atas pencemaran nama baik. Ayo. Sekarang kalian nunggu apa lagi? Silakan keluar dari pesantren Darussalam. Don, ngapain lo masih di sini? Oh,
repot sampean. Ini buat menghapus air mata kamu. Aku tahu. Kamu ngelakuin ini semua karena cinta kamu terhadap Wahyu. Tapi kalau kamu terus-terusan melakukan hal ini, itu hanya merugikan diri kamu. Cinta itu adalah fitrah yang suci. Jadi kamu jangan menghancurkan semuanya itu cuma dengan menanamkan sebuah kebencian di dalamnya. Lo tuh gak usah ceramah ya. Gue gak pengen dengerin omongan lo. Aku gak bermaksud untuk menceramahi kamu. Aku cuma gak mau kita bermusuhan. Kalau suatu saat nanti kita bertemu lagi, aku berharap kita bisa ngobrol baik-baik. Ya udah kalau gitu aku permisi ya. Assalamualaikum. Mel, lo nggak apa-apa kan? Kita pulang aja. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang Kenapa toh? Kenapa? Rohim. Mas. Tadi saya di sana juga udah kayak begini sebenarnya, Mas. Tapi tetap aja nggak sadar. sampean ketemuin Rohim seperti ini di mana, An? Nggak tahu, Mas. Saya nemuin si Rohim itu ada di dekat sumur. Astagfirullahaladzim, Iya, Mas. Siapa tahu kalau dipukul-pukul begini sama Mas Bro pasti bangun. Kurang kenceng, Mas. Kurang kenceng, Mas. Aduh, disiksa aku, Mas Bro. Sakit tahu, Mas Bro. Aduh, kepalaku. Sampean kenapa, Him? Mas Bro, aku kangen. Alhamdulillah Mas Bro udah pulang. Loh, aku kan sudah pulang dari kemarin. Maksudnya, aku baru lihat saya iki, Mas. Sampean jangan macam-macam, ya. Aku kan menyuruh sampean itu untuk mengambil kerisku di dalam sumur. Ingat nggak Him sampean disuruh Him? Nggak ingat. Waduh, tuh. Gawat ini, Mas. Gawat. Si Rohim kena penyakit yang lupa ingatan kalau bahasa itunya sama Sevilla itu loh, Mas. Benar. Amnesia. Itu, Mas. Nggak, Mas. Kalau gitu, Mas, si Rohim dibawa ke dokter aja, Mas. Lah, dokter malam-malam cari di mana? Waktu dia Nadia sakit aja aku pusing nyari dokter. Kalau enggak, dibawa ke dukun bayi. Sampean pikir Rohim butik? Kita bawa ke kamarnya. Insya Allah dia melihat kamarnya itu jadi sadar dan ingat semua. Janji, Mas. Janji. Ayo, Mas. Udah kok pelongok-pelongok. Ayo, jalan. Sandalin. Aku sudah bilang hati-hati. Aduh, Mas. Aduh.
kan rantainya Wahyu. Iya benar. Ini Wahyu punya ini, kok kenapa ada di sini? Bro, mana toh? Sampean betul gak inget apa-apa, Him? Udah mas bro, di otakku kosong, gak ada apa-apa. Oh, kalau kayak gitu udah dari dulu. Otak kamu tuh kosong, melompong, gelundang. Astagfirullahaladzim. Ngapain lu tengah jalan? Ngalangin jalan aja lu. Mau ngapain sampai di sini? Ya tidur lah, istirahat. Kamar gua kan masih di asrama. Belum pindah ke dapur. Ini benar. Ini gitu. Itu loh, biasa kena penyakit lupa sama itu sama namanya asam amnesia. Amnesia. Nah, itu kayak bibir kamu tuh. Lu kamu. Jangan kurang ngajar kalau ngomong sama Fuad. Kenapa emang nggak suka? Emang dia kenapa bisa kena amnesia? Tahu-tahu udah ketemu kayak begini, tuh, lolok loh. Nah, gue ada ide, men. Dan gue tahu kok caranya buat nyembuhin amnesia. Apa gue? Lu pukul lagi aja palanya. Pasti terbalik lagi. Jangan sembarangan kok. Sampean pikir kepalanya Rohim itu apa? Dan dia setiap 1 tahun sekali itu difitra. Ya terserah, gue cuma usul. Kalau mau ya udah. Soalnya yang gue tahu sih biasanya kalau kayak gitu pukul lagi pasti sembuh. Tapi bisa aja mau diar. Sepertinya ide Begundal Wahyu itu ada betulnya. Aku dulu sering nonton film India. Kalau jagoannya itu terbentur dan akhirnya lupa ingatan, jalan satu-satunya untuk mengembalikan keingatannya lagi itu ya dibenturkan kembali. Mas bro, aku kan bukan orang India. Masa dibenturin juga? Kamu diam, kamu berdoa aja. Mas bro ngapain tak? Berdoa. Bismillah. Jangan. Pak, kok Bapak belum tidur? Bapak mau nanya sesuatu pada kamu dan kamu harus jawab dengan jujur, Dok. Bapak kan tahu, Nada nggak pernah bohong sama Bapak. Jadi Nada pasti akan jawab dengan jujur, Pak. Setahu Bapak, benda ini milik Wahyu. Nah, kenapa benda ini ada di dalam kamar kamu? Apa Wahyu pernah masuk ke dalam kamar kamu? Atau Wahyu pernah bersembunyi di dalam kamar kamu? Atau kamu pernah menyembunyikan Wahyu di dalam kamar kamu? Jawab dengan jujur. Iya, Pak. Waktu kabur, Wahyu sempat masuk ke kamar dan sembunyi di kamar Nada. Astagfirullahaladzim. Dok, kamu kan tahu peraturan di pesantren ini melarang wanita dan pria berduaan di dalam satu kamar. Apalagi kamu ini anak bapak, Dok. Mestinya kasih contoh yang baik. Masya Allah. Iya, Pak. Nada tahu. Nada minta maaf sama Bapak.
Nada udah melanggar peraturan pesantren. Tapi demi Allah, Pak Nada tidak melakukan apapun sama Wahyu. Bapak percaya sama kamu, tapi Bapak tetap tidak membenarkan kamu mengizinkan Wahyu bersembunyi di dalam kamar kamu. Untuk ini Bapak minta maaf, Dok. Tapi tetap persoalan ini harus Bapak bicarakan dalam pertemuan besar pesantren. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Hep! Rahib! Rahib! Duduk! Duduk! Kamu itu gak usah takut. Aku itu justru mau menyembuhkan sampean. Supaya sampean kembali ingat. Aku tidak mau menyelakai sampean kok. Iya Mas Bro, aku ngerti, tapi jangan diketok pakai meja tuh. Sakit, ntar kalau benjol segini, terus aku makin bego dong. Mas Bro tuh pengen nyembuhin kamu biar kamu cepat sembuh. Udah tenang, pasrah. Yang penting kamu sembuh. Ya. Kan tadi aku sudah bilang, Him. Orang yang kalau lupa ingatan, kepalanya terbentur, itu harus dibenturkan kembali. Supaya sampean itu kembali ingat. Bu Mariat. Oh jadi Mas. Wes, tenang. Mas Bro, ojo. Mas Ustaz. Tenang, Nok. Nah. Wes. Ojo Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo. Aku janji Mas Bro, aku bakal inget lagi. Tapi jangan diketok pakai itu. Aduh, jangan pakai itu, sakit. Berarti sampean sudah ingat lagi untuk mengambil kerisku di dalam sumur. Keris apa tak? Walah, Him. Tadi kan kamu disuruh sama Mas Bro untuk cari kerisnya. Yang kamu simpen. Udah kasih. Cepat. Oh, ngono toh. Jen. Ya. Aku kan tadi menyuruh sampean di kamar untuk mengambil kerisku di dalam sumur. Kalau gitu, aku pamit dulu ngambil sumur ya Mas Bro, Mas Ustaz. Keris. Janji. Aku pamit ya Mas Bro, Mas Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sudah sembuh. Iya, Mas. Nggak sampai digeprok. Ya wis, kalau begitu aku mau balik ke asrama, aku mau istirahat sebentar. Saya juga, Mas, mau bubuk. Nggak boleh, sampean masih ada tugas dari aku. Sekarang sampean ke ruangan santri, ambil bukuku yang tertinggal. Tadi aku lupa bawa. Nyun sewu, Mas, apa nggak bisa besok toh, Mas? Tugas dan pekerjaan itu nggak boleh ditunda-tunda. Iya, Mas. Nasib. Dia yang lupa kok saya yang kena tegur loh ya. Aduh. Semenjak Rere Openg Aldo udah nggak ada, perasaan di pesantren tambah sepi deh. Ditambah si Arman nggak ada. Tambah sepi aja di tempat. Men, terus kenapa lo mas santri-santri itu, men? Biasalah orang kampung, mau jadi pahlawan tapi kesiangan. Bangun!
turunin anak ini. Oh iya, men. Tapi dia udah ngambil gitar lu nih, men. Gue nggak pernah berurusan sama anak ini. Gue baru sadar, ternyata semenjak gue datang ke pesantren ini, kayaknya hidup gue berubah deh. Hidup gue jadi lebih tenang, sama lebih berwarna. Apalagi waktu dekat sama Nada. Kau tempatku mengadu hati, memberi segala hidup. Dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Kesempurnaan hadirmu, kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar, Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaranmu, Allahu Akbar, Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaranmu, Tuhan. Allahu Akbar, Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaranmu, Tuhan. Allahu Akbar, Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua Gimana caranya meminta jawaban kepada Allah? kebesaranmu, Tuhan. Kebesaranmu, Tuhan. Memintalah dengan sungguh-sungguh, minta dengan tulus. Insya Allah Gusti Allah akan menjawab segala pertanyaan kamu. Nada. Gue emang belum sempat sih nyatain perasaan gue ke lo. Tapi gimana gue cara ngomongnya? Nah, mendingan gue sekarang ke rumah Nada aja. Siapa tahu gue punya kesempatan terus ketemu sama dia. Gue nyatain deh perasaan gue.
Ya Allah, apapun yang terjadi di pertemuan besar nanti, mudah-mudahan itu adalah yang terbaik untuk Wahyu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Di antara kenikmatan dan keindahan yang Allah berikan kepada kita manusia di dunia ini, Allah ciptakan berbagai macam perhiasan. Zinatul hayatid dunia. Di antaranya adalah perempuan, anak-anak, harta benda. Itu menjadi perhiasan, keindahan untuk kita semua, umat Rasul dan manusia yang ada di dunia ini. Persoalannya adalah bagaimana perhiasan-perhiasan tadi mampu menyelamatkan kita untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadikan alat dan jembatan untuk mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling sederhana, istri misalnya. Seorang perempuan itu diciptakan oleh Allah di dunia ini sebagai ujian dan cobaan untuk suami. Mampukah suami mendidik istrinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk patuh kepada si suami selama tidak dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ketika Allah menciptakan pasangan hidup, tujuannya agar supaya hati suami tenang, jiwa istri tentram. Ini semua punya kunci, diantaranya harus saling memahami. Jika tidak, berantakan rumah tangga dan menjadi bencana untuk rumah tangga itu. Ada satu kejadian begini. Seorang istri komunikasi dengan suaminya tidak bagus. Satu waktu ketika masuk awal gajian si suami, biasanya suaminya ngasih duit istri 700.000. Bulan berikutnya berkurang jadi 500.000. Bulan berikutnya berkurang jadi 300.000. Si istri yang penuh curiga, selama ini komunikasi tidak baik, memendam perasaan. Jangan-jangan suami saya punya simpenan nih di luar. Kok tiap bulan uang gajinya selalu berkurang masuk ke saya. Apa yang terjadi? Malam hari si istri ngambil martil, diketok kepala suaminya, buletak, retak, mati itu suami. Jadi bencana enggak? Jadi bencana enggak? Nih para ustadz yang sudah nikah dan santri besok, kalau sudah jadi suami terus lupa ngasih uang bulanan istrinya kurang, jangan lupa nanti malam tidurnya pakai helm. Lumayan kalau digetok
Masih ada helmnya ya. Istri jadi ujian, perempuan jadi cobaan buat kehidupan kita. Yang kedua, aulad, anak-anak. Siapa yang tidak senang punya anak? Coba, yang perempuan kalau menikah pengen gak punya anak? Kenapa pengen? Kan jadi punya keturunan. Nah, pindah. Orang untuk punya anak itu kadangkala harus mengeluarkan uang 10 juta, 20 juta, 500 juta. 10 tahun berumah tangga belum punya anak, 15 tahun belum punya anak, ada yang 20 tahun belum punya anak, pijit sana, urut sana, ke dokter anu, terapi ini. Bahkan ada yang mengeluarkan uang miliaran rupiah. Punya anak lewat proses bayi tabung. Untung bukan tabung gas. Anak belum lahir udah meledak duluan. Mahal harga seorang anak manusia. Makanya sombong ketika ada seseorang yang dititipkan rahim di rahimnya bayi, lalu dia bunuh anak itu. Sementara jutaan manusia di dunia ini puluhan tahun menanti sang jabang bayi, bahkan harus mengeluarkan uang miliaran rupiah. Pertanyaannya, bukan hanya kita senang dan bahagia memiliki anak, mampukah kita menjadikan anak itu perhiasan di dunia dan perhiasan di akhirat? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua macam anak manusia. Yang pertama, dia akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang kedua, dia akan membawa kesengsaraan dari dunia sampai akhirat. Diriwayatkan nanti pada hari kiamat, ada seorang anak manusia. Dia intip di dalam surga, ayahnya ndak ada. Ibunya pun ndak ada. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa sang ayah dan ibu siap-siap, udah prepare mau dijebloskan ke dalam api neraka. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Rob, di mana ayah dan ibuku?" Ayah dan ibumu sebentar lagi akan masuk ke dalam api neraka. Lalu apa jawaban sang anak? "Demi keadilanmu ya Allah, aku mohon bahwa aku masuk surga karena aku sholat, karena aku puasa, karena aku zakat, karena aku ibadah kepada Engkau. Dan itu semuanya karena pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuaku. Maka tidak adil dong ya Allah. Aku masuk ke dalam surga, sementara penyebab aku masuk ke dalam surga, Kau biarkan dia merana di dalam api neraka." Subhanallah. Si orang tua bangga, bahagia masuk ke dalam surga karena buah selama ini dari pendidikan yang dia terapkan untuk anak-anaknya. Makanya buat wali santri yang menitipkan anak di pondok ini tidak usah khawatir. Ini dalam rangka proses investasi dunia akhirat. Yang namanya investasi itu mahal. Mau punya untung yang lebih, investasinya harus mahal. Modalnya harus besar. Modal perasaan nitipin anak, terpisah bertahun-tahun, modal perasaan membiarkan anak pada lingkungan yang baru, modal perasaan mengeluarkan biaya yang luar biasa untuk pendidikan sang anak. Tapi ingat, itu semua tidak akan membawa kerugian. Nanti di akhirat investasi itu amat sangat bermanfaat. Nanti di hari kiamat itu akan ada sidang besar. Disebut mahkamah Allah. Siapa hakim tunggalnya? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa jaksa penuntut umumnya? Yaitu amal keburukan kita. Lalu siapa yang akan menjadi lawyer kita? Pembela hukum kita? Siapa lagi kalau bukan anak-anak kita? Dan juga amal soleh dan kebaikan kita. Mahal nggak bayar pengacara sekarang? Mahal. Nah dari sekarang kita siapin bayarannya. Dari sekarang kita siapin modalnya.
Didik anak-anak kita ke pondok pesantren. Didik keturunan kita untuk mengenal agama. Sekalipun harus mengeluarkan dana yang besar. Anggap saja investasi, mendanai, memodali, membayar pengacara kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidak rugi kita mendidik anak untuk kenal agama. Dunia pun jangan dilupakan, tapi agama juga jangan ditinggalkan. Sehingga dunia dan akhirat selamat anak cucu keturunan kita. Amin. Dan terakhir Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu, anakmu, istrimu, tetanggamu, masyarakatmu, rakyatmu dari sentuhan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan kuliah singkat pada hari ini insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh dan solihah, yang mampu membahagiakan orang tua kita saat di dunia maupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf kepada para ustadz dan kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Wahyu itu sembunyi di kamar Nada. Masya Allah. Tapi insya Allah aku yakin Wahyu tidak melakukan hal-hal yang buruk. Tapi dalam hal ini Wahyu sudah melanggar peraturan pesantren. Aku sebagai pengurus pondok pesantren ini tidak bisa mendiamkan hal ini. Jadi Wahyu akan kubawa pada pertemuan besar pesantren ini. Aku mohon maaf dan aku minta kamu mengerti akan hal ini. Ya tuh, aku sangat mengerti. Dan aku tidak akan melarang keputusan. Wahyu adalah salah satu santri di Darussalam. Ya semestinya dia bisa mengikuti semua aturan yang berlaku di sini. Karena menurut aku itu suatu aturan yang sudah baku. Baik. Mahmud, Bapak minta tolong kamu. Tolong kumpulkan para santri untuk pertemuan malam ini. Insya Allah akan saya lakukan Pak Kiai. Saya akan menyiapkan aula dan saya akan sampaikan kepada seluruh penghuni pesantren ini agar bisa menghadiri pertemuan nanti. Kalau gitu saya permisi dulu Pak Kiai. Pak Ibrahim. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Fuad. Pak Ustadz Mahmud. Ya. Jadi tolong sampaikan kepada semua penghuni pesantren bahwa malam ini ada pertemuan besar di aula. Ada pertemuan besar di aula. Oh, iya Pak. Saya akan menyiapkan tempat di aula. Tolong Ustadz Fuad sampaikan kepada yang lainnya. Oh, kalau bisa Ibu Rosmina, ibunya Wahyu. Oh, Pak. Tahu kan? Ngertos Pak, tahu. Beliau juga ikut hadir. Oh, gitu. Sudah. Saya tinggalkan dulu Ustadz Fuad untuk menyiapkan tempat di aula. Siap. Jangan lupa ya. Siap Pak. Diumumkan Insya Allah. semua penghuni pesantren. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak biasanya di pesantren Darussalam sini ada rapat besar-besaran. Yang penting jalanin tugas ini aja deh.
kecurigaan aku tidak meleset. Gimana gue nemuin Nada ya? Wahyu Subuh. Sedang apa sampean di mana? Lu sengaja ngikutin? Oh iya dong. Kalau aku tidak mengikuti sampean berarti aku tidak tahu kalau sampean itu mau mengganggu ketentraman Dek Nada. Lu jangan salah ngomong. Gua nggak pernah berniat sedikit pun untuk nganggu Nada ya. Yang bener. Buktinya sampean sekarang ada di sini, di depan rumah Dek Nada, di depan rumah Pak Kiai Abdullah. Apa jangan-jangan sampean sedang memandang bulan? Tapi sepertinya malam ini cukup mendung, bulan tidak ada, dan bintang malas untuk keluar mengintip kita. Dengar ya. Gua mau ngapain di sini? Bukan urusan lu. Jadi jangan ikut campur. Oh salah. Semua urusan yang menyangkut Dek Nada itu secara tidak langsung maupun secara langsung menjadi urusan Najib Maghrib. Sekarang gini Wahyu Subuh, aku ndak mau berkelahi dengan sampean malam-malam. Letih, lelah, dan lesuh pastinya. Lebih baik sampean masuk ke kamar. Tidur istirahat. Enggak. Gua nggak bakal ngelangkain kaki gue selangkah pun dari sini. Jadi lo nggak bisa maksa gue. Loh, berarti sampean memancing aku untuk melakukan tindak kekerasan. Iya. Kalau lu berani, Aku ndak takut. sama. Lu denger aja. Selama ini gue udah berusaha sabar untuk ngadepin. Tapi lu sekarang benar-benar ngetes batas kesabaran gue. Kalau lu pengen nantang gue, Ayo. Aku ndak takut, aku bilang. Sampean budak. Siapa sih yang malam-malam bikin ribut? lu nantang gue. Aku sudah bilang aku ndak takut sama sampean. Wahyu, Aku ndak boleh pukul duluan. Sampean pukul aku. Ayo. Nih, gue cari empuk. Oh, sampean ngeyel. Ngeyel sampean. Ayo, sampean pukul. Nggak boleh berantem berkelahi seperti ini seperti anak kecil. Astagfirullahaladzim. Itu seperti suara Mas Najib dan Wahyu. Jangan-jangan mereka berantem. Sampean pukul. Ayo. Pukul aku. Aku nggak mau berkelahi seperti ini. Wahyu, ada apa kamu? Apa ini pelajaran yang kamu dapat dari pesantren? Menyelesaikan masalah dengan perkelahian. Ada apa dengan anak saya? Kenapa berantem dengan anak saya? Setiap santri di pesantren Darussalam tidak diwajibkan dan tidak diperbolehkan untuk berkelahi sesama santri. Tapi peraturan yang terpenting juga setiap santri tidak boleh mengendap-endap di kamarnya santriwati. Dan pada malam hari ini, Wahyu Subuh, anak ibu yang terhormat, sudah terbukti mengintip kamarnya Dek Nada. Oh, jadi semua ini gara-gara kamu lagi, kamu lagi. Kamu tuh seneng banget sih cari masalah? Hah? Supaya orang berkelahi terus ya? Mah, ini tuh bukan salahnya Nada. Loh, kenapa ibu menyalahi Dek Nada? Dek Nada tidak salah, anak ibu yang salah. Sedih banget. Mah, Wahyu sama Najib itu... Ya udah. Kamu tuh gak usah bela-belain dia terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monopot. Nyuwun sewu, minta maaf kalau saya mengganggu. Semua yang ada di sini, kalau nggak keberatan disuruh datang ke aula pesantren Darussalam. Suruh siapa? Saya disuruh sama Pak Ustadz Mahmud atas perintahnya Kiai Abdullah, Mas. Syukurnya di mana? Aku lali. Kosong, sorry. Udah, nggak usah.
Apa sih? Dalam keadaan cuaca seperti ini, biar saya antar aja ya, Bu. Oh ya. Lanjut lagi dialog. Maksud Ibu apa? Oh ya. Saya tidak ngerti. Ibu, kamu tidak usah bersandiwara. Kamera dan... Dengar ya. Kamu nggak usah bicara apa-apa. Ya. Bagus. Assalamualaikum, Mas. Tapi tadi ada yang galak lagi apa ya mancingnya? Kan gua ada galak lagi tuh. Itu pas yang ini, baru ini saya masuk kan gua. Aku permisi dulu, ngambil sumurnya dulu ya Mas Bro. Keris. Him. Oh ya, oke, ayo. Oh, saya juga. Iya. Gua nggak perlu belas kasihan, masya Allah. Ya, resikolah syuting di samping sirkuit Sentul, saudara-saudara. Dan ketika saya lagi take tiba... Misi, Mbak. Cut. Ini urusan gue sama Nada. Wajib hukum aku ikut campur. Gak usah ketawa kamu, Melani. Mas Najib, Mas jangan terlalu kesar. Kalau kesar tuh emang... Berani-beraninya kalian datang ke sini dan menuduh Nada yang melakukan semua itu. Om Ibrahim, saya maju dulu. I'm sorry. Perempuan ini yang nyembunyiin Wahyu. Dan aku yakin dia juga udah Sorry, Roy. Merah beneran nih. Gue padahal udah 3 kacaman 2. Ini nih, kampret. Gue juga udah bangun, masih ditampar aja. Sorry, Roy. Sorry lo. Iya. Tenang, Mas. Tadi banyak banget kayaknya udah banyak patang. Enggak, yang kencang itu. Jalan satu-satunya itu juga harus dibenturkan kembali. Belum. Yang sopan kalau bicara sama Fuad. Gue minta lampu dong dikit. Tutup pintunya, tutup. Mau kedain. Tutup lo, udah tutup. Gak usah ngapa-ngapain. Lanjut. Jalan satu-satunya itu juga harus dibenturkan kembali. Tidak membenar. Sorry. Duk, kamu kan tahu peraturan di pesantren ini. Pria dan wanita dilarang. Ayo Sunat. Tenang. Aku tidak mungkin nyelakai kamu. Yuk, pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman bingung pas buat pindah ke sana. Saya juga. Cici Paula hola Cipau. Apa bacain? Oh ya. Nada sampai sekarang gue belum sempet ide. Hold bray. Pasti ada yang diranta. Sekali lagi. Sorry. Jangan sampean sedang memandang bulan. Tapi sepertinya malam ini redup, tidak ada bulan. Bintang pun malas mengintip. Dengar ya. Gua kesini. Lanjut ya. Nanti gue ngumpet batu, Bu. Kenapa sampean di sini? Oh, ada. Berhenti! Begigit tau. Teriak, Lis. Gua mau gigi. Najib dan Wahyu. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready?
Nyatanya tak ada satupun yang luput